Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan program kelompok 2 yaitu Coding Cafe. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagian include conio.h yaitu digunakan untuk menampilkan get. Selanjutnya yaitu include iostream yang gunanya untuk menampilkan chain, di mana untuk memasukkan data dari standar input dan menampilkan count untuk menampilkan pesan ke standar output dan INDL. Selanjutnya adalah include string, yaitu untuk mengelola string. Lanjut yaitu include variable.cpp. Variable include input, sorting, dan searching. Ini merupakan bagian program modular yang mana digunakan untuk menghubungkan file tersebut. Nah, jadi gunanya ialah untuk memanggil fungsi pada variabel, fungsi input, fungsi sorting, dan fungsi searching. Nah, pada line selanjutnya terdapat integer main, di mana merupakan fungsi utama dari suatu program. Nah, dalam integer main terdapat berbagai fungsi panggilan dari berbagai fungsi yang ada di program tersebut. Seperti pada bagian input data yang akan ditampilkan dan begitu pula pada sorting dan searching. Selanjutnya pada bagian variabel. Pada bagian variabel ini, seperti yang kita lihat pada line pertama terdapat struct. Struct adalah kumpulan beberapa variabel dengan tipe data yang dibungkus dalam satu variabel. Struct pada kelompok kami yaitu coding_cafe. Pada struct coding_cafe ini terdapat dua tipe data, yaitu tipe data char dan tipe data integer. Tipe data char adalah tipe data untuk karakter dan tipe data integer adalah untuk mempresentasikan angka atau bilangan bulat. Lanjut pada line 25 sampai dengan line 31, ini merupakan bagian dari sorting yang memakai integer tukar yang kita lihat seperti terdapat pada layar. Selanjutnya yaitu file input. File input seperti yang kita lihat pada line pertama terdapat using name std, yang mana fungsi ini digunakan sebagai sebuah instruksi terhadap komputer atau untuk menggunakan semua fungsi yang terkait untuk kerangka yang sama yang berkaitan dengan std atau fungsi ini juga digunakan untuk meminimalisir kesalahan akibat tidak dikenalnya fungsi count atau chain yang ditulis secara langsung. Selanjutnya yaitu pada line 3 terdapat void, yang mana void ini merupakan fungsi yang terdapat pada program Dev C++. Void ini juga disebut sebagai prosedur. Nah, di dalam void input data kami menggunakan beberapa tipe data, yaitu tipe data char dan tipe data integer. Dalam tipe data char juga terdapat beberapa variabel, yaitu KD pilihan 1, KD pilihan 2, KD pilihan 3, KD masuk, min 1, min 2, dan min 3. Nah, kemudian dalam tipe data integer U juga terdapat beberapa variabel, yaitu harga satuan, harga menu 1, harga menu 2, harga menu 3, harga menu 4, jumlah makanan, total harga, total bayar, dan uang kembalian. Nah, pada line 7 terdapat fungsi awal, di mana ini digunakan untuk kembali ke menu awal makanan atau pemesanan tersebut. Lanjut kepada line 8 sampai line 20, terdapat input pilihan menu, di mana di dalam program ini kami menyediakan 3 pilihan menu, yaitu menu makanan, menu paket, selanjutnya menu makanan dan menu minuman. Lanjut kepada line 23 sampai 36 terdapat input jenis paket, di mana di dalam input jenis paket terdapat beberapa spesifikasi jenis paket itu tersendiri, seperti paket hemat, paket double, dan paket triple. Nah, selanjutnya di dalam program kami ini juga menyediakan beberapa variabel KD pilihan 1, KD pilihan 2, dan KD pilihan 3, di mana pada setiap KD pilihan kami menyediakan fungsi void, yang mana fungsi switch, di mana fungsi switch ini digunakan untuk menyeleksian percabangan case. Pada setiap KD pilihan ini menyediakan beberapa case, yaitu case 1, case 2, dan case 3. Seperti yang saya tampilkan berikut ini. Nih, case 1 terdapat pada KD pilihan 1, case 2, dan case 3. Dan fungsi switch.
Kemudian pada line 77 sampai dengan 79 terdapat fungsi start copy, yang mana fungsi start copy digunakan untuk mengcopy string dari satu variabel ke variabel lainnya. Kemudian dapat dilihat dari line 155 sampai dengan 165 terdapat input. Silahkan pilih. Nah, di dalam input silahkan pilih ini kami menyediakan beberapa pilihan menu, yaitu menu 1, menu 2, dan menu 3. Beserta masing-masing bagiannya. Misalnya apabila kita memilih menu 1, maka dimaksud harga yang akan keluar adalah harga berdasarkan menu 1. Lalu jika selanjutnya pada line 178 sampai dengan 179 terdapat input silahkan pesan dan bayar di sini, di mana di dalam input silahkan pesan dan bayar di sini juga terdapat input harga satuan. Nah, di dalam input harga satuan ini akan menginputkan harga satuan dan menu yang kita pilih dan kita pesan tadi. Kemudian pada line 183 terdapat input jumlah pesanan, di mana di sini kita akan memasukkan berapa banyak pesanan yang ingin kita pesan. Kemudian dapat dilihat lagi pada line 187 terdapat input total harga, di mana di dalam input total harga ini akan menginputkan hasil dari jumlah makanan dikali dengan harga satuan. Lalu pada line 188 terdapat input total bayar, di mana di sini kita akan memasukkan berapa nominal yang akan kita bayarkan. Kemudian pada line 191 terdapat input kembalian, di mana di dalam input kembalian ini akan menampilkan hasil dari total bayar dikurang dengan total harga. Nah, dilihat seperti yang kita lihat pada line 198 sampai 208, kita menggunakan counter pada masing-masing program, di mana counter ini merupakan fungsi perulangan dan CC merupakan variabel dari program, yaitu coding cafe. Kemudian pada line 210 sampai dengan 218 terdapat fungsi get, di mana apabila kita ingin mengulangi proses pemesanan atau proses memesan bisa dengan memilih Y atau Ya, dan jika ingin mengakhiri pemesanan dapat dengan memilih T atau tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi sorting. Pada fungsi sorting ini, kami akan menampilkan data pembeli ke beberapa pilihan menu, jumlah pesanan, total bayar, total harga, dan uang kembalian. Nah, untuk menyortingnya, kami menyorting berdasarkan jumlah pesanan dari yang terkecil terlebih dahulu, selanjutnya kepada jumlah pesanan yang terbesar. Pada bagian sorting ini, kita menggunakan algoritma bubble sort. Nah, pada bagian ini adalah semua data yang sudah terurut berdasarkan jumlah pesanan yang terkecil. Jumlah yang sudah terurut ini akan dirurutkan dari jumlah pemesan yang terkecil, lalu ke terbesar. Selanjutnya, pada bagian searching. Pada bagian searching ini, seperti yang kita lihat pada line 1 sampai dengan line 16, ini adalah fungsi output dan input untuk menampilkan searching. Lalu pada line 6, count ini merupakan fungsi output dengan kita memasukkan data pesanan yang akan dicari. Nah, maka fungsi chain atau masukannya seperti pada line 7, ini adalah terbaca yaitu data pesanan seperti yang telah kita inputkan pada program tersebut. Nah, dengan menggunakan perulangan di mana kondisinya jika pesanan yang dicari yaitu berdasarkan jumlah pesanan. Pada line 8 sampai dengan line 16, itu merupakan hasil keluaran atau output dari jumlah pesanan yang kita cari seperti pilihan menu, jumlah pesanan, total harga, total bayar, dan uang kembalian. Data yang kita cari ini akan keluar sesuai dengan jumlah pesanan yang akan dicari. Lalu pada line 19 sampai dengan line 27 terdapat fungsi get, di mana kita dapat memilih Y atau Ya untuk melanjutkan searching, pencarian, atau memilih T untuk mengakhiri searchingnya. Sekian, terima kasih. Sekarang akan saya coba compile and run. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba compile and run. Nah, seperti yang kita lihat, telah tampil pilihan menunya, maka saya akan memilih menu yang 1, paket hemat, dengan jumlah 3.
pesan lagi, milih menu makanan dengan jumlah ya. Nah, sudah terurut datanya dengan mengurutkan dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Lalu saya akan mencoba men-searching jumlah pesanan 2. Jika ingin mengulangi lagi, tinggal pilih ya atau Y dengan mencari menu pesanan 8. Baiklah, sekian program dari kelompok coding cafe saya. Jika ada salah dan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.